Halo teman-teman, selamat datang di channel Dua Bungkus Pecel. Ya, benar, Dua Bungkus Pecel. Ya. Kita masih latihan untuk opening ini. Dan jelas ini video perdana kami. Iya benar. Jadi atas segala kekurangannya ya Mohon maaf. Nah, channel ini ngomongin apa sih sebenarnya? Ini ngomongin buku dan ngomongin apa yang ada di sekitar buku tadi. Iya. Yaitu bisa apa saja ya. Ya, Bisa penulis, penulis. bisa apa lagi? Terus peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Betul. Terus perkembangan tentang berkaitan dengan dunia perbukuan. Teknik menulis dalam pembahasan di dalam buku tadi. Ya, juga terus bisa. pengenalan tokoh penulis dalam buku. Betul. Dan bagaimana proses penulis tersebut membuat buku juga bisa. Ya, pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan buku. Itu mengapa kok namanya bungkus pecel? Bungkus itu kan seluruh yang meliputi pecel. Nah, pecel ini kami imajinasikan itu buku seperti Ya. itu. Nah, kenapa dua? Karena ya hostnya dua. Interaktif. Ya, Betul. sudah. Video pertama ini kita dedikasikan untuk bukunya siapa? Ya, karena berhubung kita menyukai penulis yang sama, Betul. yaitu Haruki Murakami. Video pertama ini kami dedikasi untuk Haruki Murakami. Padahal kita ketemu Haruki Murakami baru setahun ini ya. Ya, setahun ini. Awal tahun ini kira-kira. Belum setahun malah. Dari rekomendasinya penulis Penulis besar Aceh, Ya. Arafat Nur. Arafat Nur. Kenapa ya kok dia merekomendasikan Haruki Murakami ini? Katanya sih, kemarin kan saya juga nulis kan. Kami berdua juga nulis, terus tulisan saya sempat dibaca sama Mas Arafat. Terus yo dicerca habis-habisan. Bilangnya gini, saya paling ingat pesan gini. Kalau mau belajar nulis, baca Norwegian Wood karya Murakami. Gitu. Mungkin saking fenomenalnya. Terus apa yang dirasakan? Apakah benar begitu? Yang dirasakan jelas beda karena nanti kita akan bahas ya gimana membaca ya sekedar hiburan sama membaca yang benar-benar didalami teknik nulisnya gitu. Betul. Nah, itu harus dipilah. Kalau membaca sekedar hiburan kan mungkin kita bisa membaca lebih cepat ya, tapi benar-benar dinikmati. Tapi kalau mungkin untuk belajar menulis dan khususnya untuk Norwegian Wood ini kalau sangat kami rekomendasikan, berarti teman-teman harus bisa menganalisis lebih dalam. Nah, Murakami sendiri ini penulis kelahiran tahun 50-an. Oh iya. Dan mumpung di video kami ini kita lagi membahas bukunya Norwegian Wood ini. Ya. Nih. Ini buku yang paling fundamental karya Murakami. Nah, ini buku ditulis di umurnya yang berapa, Mas? 29 kan? 29 itu yang buku pertama. Oh, buku pertama. Ini 10 tahun setelah buku pertamanya pokoknya. Berarti 39 lah. kalau buku pertamanya Dengarlah Nyanyian Angin itu 78, ini sekitar berapa? Ya, 80-an lah. 80-an. Pokoknya 10 tahunnya. 10 tahun dia baru terkenal setelah menulis pertamanya di umur 29 itu. Yang tergolong terlambat. Ya, tergolong katanya terlambat. sih. Bayangkan saja jadi penulis di umur 29 yang enggak ada apa? Nggak ada modal menulis menulis kan? ya. Ya meskipun keluarganya dari sastra kan, Iya, dari golongan bapak. sastra bapaknya itu, Sastra Jepang. tapi tetap saja memulai di umur di 29 itu benar-benar apa ya, bisa dikatakan telat banget. Telat Mas, ya? banget apalagi kan sudah menikah. Sudah menikah setelah kerja. Setelah kerja dan kerjanya kan mandiri. Kerjanya swasta. Maksudnya bukan mengikut ke pegawai begitu. Betul. Dan inspirasi doi menulis itu cukup simpel, yaitu dia habis nonton baseball, Iya. terus ada hidayah, nggak tahu hidayahnya dari mana. Tiba-tiba dia ingin menulis, habis itu dia beli kertas, beli apapun lah. Saat itu kan masih manual kan. Manual. Dia beli apapun yang dibutuhkan buat nulis dan nulis saat itu juga. Hebat Jadilah sekali. Dengarlah Nyanyian Angin. Dan langsung dapat penghargaan ya. Ya langsung penghargaan itu penulis pendatang baru. Pendatang baru. Mantap. Tuh. Jadi sudah memang layak itu ya dibahas ya. Betul. Dan yang paling menarik itu cara dia itu belajar menulis. Oh iya, aku juga ingat ini. Murakami itu nggak bisa nulis awalnya, tapi dia gila baca. Gila baca Bener. Baca sambil menunggu kafenya. Dan backsound musiknya itu jazz. Tapi aja. Murakami bisa main piano. Katanya kalau Murakami itu nulis itu ibarat main piano. Ada lejatan-lejatan tuts di setiap nadanya.
setiap hentakan kata-katanya. Dan satu hal lagi yang unik di awal kepenulisan Murakami itu menulis awal-awalnya pakai bahasa Inggris. Nah. Di novelnya yang pertama itu opening dan beberapa babnya nulis pakai bahasa Inggris. Nah, itu katanya ya, yang aku baca itu gara-gara dia nggak mau terkengkang oleh cara nulisnya orang Jepang yang rumit itu tadi. Makanya dia nulis pakai bahasa Inggris dulu, dan bahasa Inggris itu baru diterjemahkan di bahasa Indonesia. Nah, jadinya frasa-frasa yang dihasilkan Murakami itu benar-benar simple. Lagi pula dia juga mengidolakan Fisher Galt, Kiefer, dan Hemingway, Raymond Chandler. Ya. Nah, langsung aja nih kita masuk ke Norwegian Wood. Gimana? Baca itu habis berapa hari? Sambil makan aja. Oh iya, sambil makan aja, lupa. Ini kan channelnya namanya 2 bungkus nasi pecel. Ya, ini kami baru sarapan ini. Betul. Jadi kalau teman-teman ngeliatnya malam ya, kami sarapannya malam. Tapi nggak mungkin ya, pencahayaannya itu yang susah. Nah, Mas Sabta sendiri ini kan sudah baca Norwegian Wood tentunya. Iya. Nah, itu kira-kira membutuhkan berapa hari atau berapa jam selesainya? Dulu kan aku bacanya pas ke Malang itu toh. Ya 3 harian lah, 3-4 hari. 3 hari. Tapi itu baca pertama ya, belum ke bagian deep menganalisis. Jadi sekedar aku penasaran gimana sih Murakami dan gimana dia nulis kok bisa direkomendasikan oleh Mas Arafat itu. Terus akhirnya saya ingin coba baca Murakami itu dari karya yang paling fenomenal dulu, yang katanya di Jepang itu nggak ada rumah yang di dalam rak bukunya yang tidak ada bukunya Murakami, Norwegian Wood ini. Jadi bisa diibaratkan hampir semua rumah memiliki bukunya Norwegian Wood itu. Hampir seluruh rumah yang punya rak. Itu pasti punya Haruki Murakami mejeng di raknya. Yang nggak punya rak mungkin di meja. Ya, ditaruh ke itu kayak di belakang itu, ditaruh di bawah kayak gitu. Aku sendiri selesai Norwegian Wood itu berapa? 3 harian lah, 3 hari 4 hari. Karena buku ini benar-benar menyentuh hati. Makanya saya membacanya itu hanya ketika malam hari atau sedang hujan. Jadi nggak mungkin kamu baca sesuatu yang bikin hatimu galau, tapi bacanya siang-siang. Oh, bentar. Ini buat pembaca yang belum tahu berarti buat galau toh? Oh, diceritakan sekalian wae. Kurang lebih gimana gambaran? Sinopsisnya lah, prolognya. Betul. Kenapa kok buat galau? Ini karena ceritanya sendiri. Itu tokoh utamanya seorang laki-laki dewasa berumur 30-an yang keingat masa lalu ketika dia mendengarkan salah satu lagunya The Beatles berjudul Norwegian Wood seturun dari pesawat ke bandara Hamburg, siap betul. Nah, Norwegian Wood ini adalah lagu yang disukai wanita yang pernah ia miliki. Atau nggak yakin sih wanita yang dia miliki. Menurutku malah wanita itu memiliki si tokoh utama. Karena di perjalanan ceritanya si tokoh utama ini mengejar-ngejar wanita itu yang sangat misterius. Misterius, suratnya nggak dibalas, ngomongnya dikit. Nah, terus bahkan butuh pengantar, alat untuk ngomong ya. Kopasgat itu kan. Nah, wanita itu namanya Naoko, salah satu tokoh wanita penggerak itu plot cerita. Dan selain itu ada Midori juga, wanita kedua juga penggerak cerita nanti di pertengahan sampai akhir. Nah, Naoko ini ternyata adalah sahabatnya si Watanabe. Sahabat. Pacarnya. Pacarnya sahabatnya. Dia punya komplotan 3 orang. Watanabe, Kizuki yaitu sahabatnya Watanabe. Dan karena Kizuki itu punya pacar semenjak kecil, dekat sama Naoko ini semenjak kecil, jadi komplotannya mereka itu selalu bertiga. Nah, di awal cerita itu diceritakan bahwa Kizuki itu meninggal ketika mereka masih SMA. Bunuh diri lah, bukan meninggal diri. Bunuh diri. Nah, dari itu masalahnya mulai muncul. Bagaimana dia dekat sama Naoko itu dihalang-halangi oleh
masa lalunya yang sungguh kelam itu tadi. Kan keduanya itu ditinggalkan oleh ditinggalkan oleh orang kesayangannya. Gitu. Dan ya, nah, itulah secara garis besarnya seperti itu. Dan konfliknya seputar itu tadi. Konfliknya itu kebanyakan psikis ya mas. Kebanyakan psikis. Dan menariknya lagi, konflik psikis ini itu benar-benar kerasa dan balutannya itu tidak terlalu berat ya, kemasannya. Kerasanya itu tiba-tiba aja. Jadi kayak kamu merasakan konflik psikis kan tiba-tiba datang gitu kan. Padahal itu nggak dinarasikan, nggak diapa, tapi tiba-tiba datang ketika kamu setelah membaca itu. Ya jelas banyak sekali konflik psikisnya dan Norwegian Wood dibawakan menggunakan sudut pandang orang pertama dari narator Toru Watanabe ini. Dan asiknya itu walaupun dibawakan dengan sudut pandang orang pertama, tapi nggak terlalu terlalu subjektif banget gitu loh. Jadi di Murakami berhasil memasuki setiap psikologi tokoh-tokoh yang lain. Betul. Dengan narasi-narasi yang baik. Itu yang membuat menurut saya sangat enak dibaca. Jadi kan kadang-kadang kita sering membaca novel menggunakan sudut pandang orang pertama dan gampang masuk. Tapi terkadang malah terlalu personal mungkin ya. Ini enggak, objektif banget. Memasuki kayak alam pikirnya Kisugi, Naoko, Midori, malah yang paling sering kan Midori juga ya yang sering ditampilkan gimana pola berpikirnya. Tuh, objektif banget. Nah, kok objektif ini kenapa kira-kira? Oh iya. Kalau menurutku sendiri itu gara-gara tokohnya itu yang orang yang pasif dan dia orang biasa. Anu Watanabe-nya ya? Ya, Watanabe-nya. Bener. Dan ini gak cuma di novel ini loh. Murakami itu sering kali, bahkan terlalu sering menggunakan tokoh laki-laki yang ya biasa-biasa aja, ganteng ya ora, punya keahlian khusus ya enggak, karakternya juga biasa. Paling kelebihannya cuma satu, kutu buku. Ya. Udah itu aja. Dan keberuntungannya. Ya bisa kelebihan bisa kekurangan dia kutu buku ya. Ya, kutu buku itu ya bisa kekurangan sih. Karena kalau di ceritanya Murakami, kutu bukunya itu selalu dikelilingi oleh wanita. Nah, enak rek. Dikelilingi wanita kan jadi masalah. Bukan sesuatu yang baik. Gitu. Apa yang paling menarik dari buku Norwegian Wood ini? Oh iya, benar. Ya seperti tadi bagi teman-teman pembaca yang pengen nulis, saya benar-benar merekomendasikan Norwegian Wood serius untuk dibaca karena selain ini Norwegian Wood termasuknya kategori apa? Sastra atau pop? Itu sulit ya mas. Sulit membedakan ya, karena memang kalau dikatakan sastra, tapi kemasan bahasanya itu benar-benar ngepop. Betul. Dan dikatakan ngepop, konflik yang dibangun dan konflik cerita itu begitu rumit dan berat. Tapi bukan jarang sekali ya konflik sosial, tapi lebih ke psikologi ya di Norwegian. Betul. Bukan seperti konflik-konflik yang kayak konflik sosial penggusuran atau gerakan-gerakan kiri lainnya. Demonstrasi bukan. Pembunuhan itu juga bukan. Tapi ini konflik yang mungkin saja sekarang banyak kita alami, Mas. Iya, dialami oleh banyak orang malah. Banyak orang karena semakin banyak terbukannya informasi kan semakin orang itu rentan terhadap depresi tadi. Betul. Dan ini menyajikan pengalaman depresi. Ya, karena baca buku ini aku juga sedikit itu bikin depresi sih. Karena benar-benar mungkin pengalaman merasakan sedikit empati terhadap orang-orang yang depresi. Nah, seperti itulah kelebihannya Murakami, narasinya itu bisa masuk banget dengan ke pembaca kalau menurut kami berdua. Selain itu, saya paling suka malah di pembukanya. Kenapa itu, Mas? Kalau pembuka kan ibaratnya katanya kalau film kan ditentukan oleh 10-15 menit pertama. Ya, betul. Iya. Pembukanya juga seperti itu. Saya sering kali membaca novel yang katanya bermuatan sastra dan serius. Pembukanya itu ya terlalu berat. Memang mungkin menarik ya pembukanya, ada sebuah adegan di konflik, tapi bahasanya kadang-kadang masih berat. Di sini tuh sangat ringan, menggambarkan Watanabe yang sedang berada di pesawat mau mendarat itu
terus di iring-iringan ada instrumen Norwegian Wood. Ada lagu Norwegian Wood Iya. yang disetel di bandara. Di bandara, heeh. Betul. Dan gara-gara itu dia mencoba mengingat-ingat sesuatu yang telah ia lupakan. Iya, yang mungkin telah ia lupakan. Gara-gara ini jadi kayak terpacu ya. Terpancing. Memorinya itu keluar dari alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar. Kalau aku sendiri tuh gara-gara konfliknya tadi itu kan ruwet. Nah, itu mungkin gara-gara ya, kalau menurutku mungkin gara-gara setiap karakternya itu punya konflik sendiri-sendiri. Oh. Nah, kan jarang kan kalau ada sebuah cerita itu setiap karakternya itu memiliki konflik sendiri. Iya. Kadang cuma ada itu tokoh polisi yang datang tiba-tiba nggak tahu ngapain. Iya, terus biasanya pasti terpacu terhadap benang merah cerita. Betul. Ya. Jadi diada-adakan. Iya. Jadi kayak ini tuh nggak ada rasanya tokoh itu diada-adakan. Bahkan Iya. tokoh pembantu. Di sini ada tokoh pembantu yang Kopasgat namanya. Itu yang Iya. datang cuma apa ya? 1/6 cerita gitu kan ya. Kayak malah sedikit sekali gak sampai. Nggak sampai ya. Pokoknya kadang-kadang interaksinya cuma malam kalau sama Watan Nabi. Itu ada konfliknya sendiri. Jadi aku rasa itu setiap tokohnya utuh. Utuh, ya. Kayak manusia lah. Iya. Nah, gara-gara itu termanifestasi di dialog, di tingkah lakunya Iya. semua, seperti benar-benar nyata, natural setiap tokohnya. Dan uniknya lagi memang bener, meskipun tokoh-tokoh itu punya konflik sendiri-sendiri, akhirnya setiap Watan Nabi berjalan itu seolah-olah masing-masing tokoh itu membawa konfliknya ke Watan Nabi ya malah ya. Padahal Watan Nabi itu bukan seseorang yang penuh Istimewa. konflik. Iya. Oh, Dulu itu ya datar banget serius diceritakan. datar pasif. Pasif, ketemu Naoko dapat konflik, ketemu sama Midori akhirnya dapat konflik. Nah, tahu nggak Mas? Gara-gara itu aku nangkap kalau itu tuh bukan sebenarnya konflik percintaan yang dimiliki, yang ada di diri Watanabe. Iya, malah kebanyakan juga anggapnya novel percintaan Norwegian Wood. Karena ya banyak itu adegan dewasa Iya. dan banyak wanitanya. Nah, menurutku gara-gara itu tadi itu kan seolah-olah itu tokoh utama ditarik oleh tokoh-tokoh itu tadi. Nah, itu ya memang yang terjadi itu seperti itu di awal cerita sampai pertengahan. Iya. Nah, di akhir si Toru Watanabe itu berhasil menjadi dirinya sendiri di keputusannya sendiri. Jadi kayak ini seolah-olah konfliknya itu di psikologisnya Watanabe yang mencari jati diri menuju kedewasaan. Karena dua tokoh yang dekat dengannya, bahkan 3 itu hilang. Nah, kalau coba bayangkan kalau kalian itu ditinggal 3 orang terdekat 3 ya. yang di kehidupannya itu selalu kalian tergantungkan, ya kalian gantungkan, itu gimana? Itu kan rasanya galau berat. Nah, di situ Toru Watanabe berhasil melewati itu semua penuh dengan lika-liku. Nggak tahu berhasil nggak sih? Soalnya kalau saya katakan berhasil nanti kalian nggak baca. Nggak gitu. Soalnya itu penutupnya itu aneh ya. Aneh. Surrealis. Ada yang matakan surrealis. Padahal namanya itu realis banget. Padahal aku kalau baca di review-review ya Mas ya, itu penutupnya Norwegian Wood itu salah satu penutup yang paling straightforward itu langsung, yang paling langsung. Bukan kok surrealis malah, tapi yang paling langsung. Nah, aku nggak tahu di mana itu. Nggak tahu. Ya mungkin gara-gara ada itu perubahan di dirinya Watanabe di akhir cerita. Dan memang bener banget, dan kalau disadari betul malah masing-masing tokoh itu punya kehilangan, merasakan kehilangan. Tokoh yang terlibat langsung dengan Watanabe, Midori kehilangan ayahnya, terus Naoko malah berkali-kali. Bahkan seorang sosok Reiko-san itu juga malah punya kehilangan, malah dicuri sama seorang anak kecil. Sesuatu yang dicuri akhirnya mempengaruhi psikologisnya sampai dewasa. Ya, Reiko-san ini seorang dewasa yang hancur psikisnya, gara-gara hanya seorang anak kecil. Bener-bener hancur. Bener-bener hancur. Iya, makanya ini tuh bukan novel percintaan, tapi memang bener-bener bisa benar dikatakan novel tentang perkembangan psikologis ya, perkembangan diri. Malah saya mengatakan kejiwaan itu dari setiap
tokohnya. Tokohnya. Heeh. Nah, nasi pecelku ini udah habis ini Mas. Oh Gimana? iya. Jadi kita langsung ke akhir cerita aja. Akhir cerita. Akhir video ini. Akhirnya. Nah, kami berencana itu template-nya kayak gini. Jadi setiap akhir cerita itu ada quote-nya. Nah, di Norwegian Wood sendiri, menurutmu itu yang paling mengena mana kata-kata mutiaranya? Kalau buat aku ini percakapannya Midori. Oh, percakapan Iya, Midori. Midori dengan buatan Nabi. Yang mana itu? Hidup itu seperti kotak cookies, filosofi kotak cookies. Seperti kok. Iya. Jadi tidak semuanya itu sempurna seperti kotak cookies. Kotak kue cookies. Kue cookies. Sekotak kue cookies. Sekotak kue Kue cookies. cookies, Oh. Masih ada cacat-cacatnya, ada. Tapi tidak sesuai harapan lah. Oh, berarti dari 20 biji yang ada di kotak itu pasti ada yang cacat. ada yang ya? cacat. Betul sekali. Katanya begitu. Hidup seperti itu ya. Bapak? Iya. Jadi- Ya kan memang seperti itu guncangan-guncangan yang dialami oleh Midori. Oh iya, bukan Midori saja. Iya. Semua tokoh yang ada. Semua di tokoh yang ada. Norwegian. Nah, aku sendiri tuh quote yang paling yang mengena di diriku itu quote yang dikatakan oleh Watanabe ketika Watanabe ngomongin buku dengan Nagasawa. Nagasawa-san. Itu kira-kira begini. Jika kita membaca buku yang sama dengan semua orang, ya kebanyakan orang, pola pikir kita itu pasti akan sama dengan kebanyakan orang itu tadi. Jadi mengapa kok si kedua orang tadi itu membaca? Di situ bukunya The Great Gatsby karyanya Fitzgerald. Fitzgerald. Nah, kedua orang itu suka dengan bukunya itu. Iya. Yang sudah ditempa oleh sejarah. Iya. 50 tahun setelah penulisnya meninggal. Baru mereka baca. Saat itu nggak banyak orang yang baca itu ya. Great Gatsby. Makanya kedua orang itu punya mindset yang unik sebenarnya. Ya meskipun karakternya biasa, tapi kedua orang itu mindsetnya yang unik. Unik daripada karakter laki-laki yang lain. Tuh. Ya. Wes, Segitu. tuh. Mungkin itu dulu dari kami, video pertama kami. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terkait dunia perbukuan, terkait buku yang berkualitas, yang anti mainstream, yang informasi anti mainstream, Informasinya anti-mainstream. akan kami bedah di sini. Jadi kalau kamu ingin video ini banyak manfaatnya, bantu kami dengan like, subscribe, dan komen. Ya setidaknya tetap hadir. Iya. Ikut ngobrol lah di video kami selanjutnya. Ya, bisa komen-komen kalau pengen bedah buku ini. Siap. Nanti kami cari. Norwegian Wood sendiri. Aku langsung nih gini. Oh iya. Menurut ya, bagi kami itu seperti paragraf lah. Seperti Nah. pas ini. Yes. Pas nek. Yes. Ah,